Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafan Nurwahid, delegasi dari SMA Negeri 1 Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Status quo kita pada hari ini yaitu semua orang tua menginginkan anaknya sejahtera. Dewan juri yang terhormat, menanggapi pernyataan dari tim pemerintah yang menyebutkan bahwa seorang anak harus di masa depan menjadi seorang yang mempunyai bakat di bidang seni. Padahal yang kita tahu, Dewan juri yang terhormat, setiap anak mempunyai kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan setiap anak harus bergelut di bidang dan berfokus kepada bidang seni saja. Baik, saya akan masuk ke dalam argumentasi saya yang pertama. Jika tadi dari tim pemerintah menyebutkan bahwa ketertarikan seni bisa dilatih dari kecil, menurut kami pernyataan tersebut keliru karena hal tersebut nantinya akan memberikan tuntunan kepada anak dan berdampak kepada anak yang lainnya. Hal ini menimbulkan jangka panjangnya pengkotak-kotakan kemampuan nantinya. Hal tersebut dapat menimbulkan ledakan sosial. Selanjutnya, ketika semua harus menjadi dan beralih ke bidang seni, apakah nantinya tidak akan lagi ada seorang ilmuwan dan golongan terpelajar? Seperti yang kita tahu, Indonesia saat ini terkenal dengan orang yang cerdas dan mengandalkan kemampuan di dalam bidang akademik, sehingga mampu untuk menciptakan suatu perubahan. Sudah jelas Dewan Juri yang terhormat, pernyataan tersebut secara tidak langsung mengharumkan nama bangsa dan dapat menimbulkan bangsa ini lebih baik ke depannya. Selanjutnya, masuk ke dalam argumentasi kami yang kedua. Pekerjaan seni pada kondisi saat ini terlihat prospek kedepannya yang masih perlu dipertagukan dan mengkhawatirkan. Ditambah saingan yang sedari dulu sudah terjun dan menjadi senior akan sulit untuk dikalahkan. Kemampuan untuk survive akan semakin lebih tinggi lagi. Selanjutnya, pekerjaan dalam sektor seni seperti yang kita tahu saat ini tidak banyak dan relatif sedikit dibandingkan pekerjaan yang harus mengandalkan kemampuan di bidang akademis. Ketika nantinya misal dari tim pemerintah harus mengandalkan kemampuan akademis dan harus mengandalkan kemampuan di dalam bidang seni yang mengatakan bahwa akan semakin banyak lapangan pekerjaan, justru menurut kami sebagai tim oposisi ini tidak akan terjadi dan ini akan semakin sulit. Semakin banyak orang yang bisa dan terlatih, maka akan semakin sulit untuk bisa naik ke atas. Dan pada akhirnya orang-orang hanya orang-orang yang terlatih saja dan bahkan hanya orang yang dapat mempunyai skill tinggi saja yang dapat hidup dan mendapatkan pekerjaan. Bagaimana selanjutnya anak bisa diberikan kebebasan untuk memilih? Karena seperti yang kita tahu, seni butuh yang namanya skill dan kemahiran. Pada akhirnya kemampuan adalah yang paling diperlukan. Dan padahal kemampuan setiap individu itu berbeda-beda. Selanjutnya masuk argumentasi kami yang ketiga. Setiap orang tua pasti menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya dan pasti setiap orang tua sudah lebih dulu merasakan kehidupan dibandingkan anaknya. Jadi sudah dipastikan ketika seorang orang tua mengetahui apabila pekerjaan seni tidak dapat menghasilkan uang yang lebih dan tidak terlalu banyak menghasilkan proses pekerjaan, maka sudah dipastikan orang tua akan memilih jalan yang lebih menghasilkan ketimbang harus bergelut di dalam dunia yang seni yang tidak menjanjikan hal tersebut dan menjadikan hal tersebut menjadikan sebuah pekerjaan. Di dalam konteks ini, setiap orang tua pasti mendukung anaknya untuk mencoba hal baru. Namun, apabila hal baru tersebut tidak bisa menjadikan dan tidak bisa dan menghadapkan anaknya oleh dua pilihan, sukses dan kurang sukses, sudah dipastikan orang tua akan memilih pilihan dan membuat pilihan yang sukses. Terlebih lagi untuk saat ini belum ada bukti yang membuktikan jika kita sebagai seorang gitaris, kita sebagai seorang yang handal memain biola akan sukses sepenuhnya atau menjadi seorang pemain yang handal di dalam bermain gitar itu tidak ada buktinya untuk saat ini dan tidak terjamin hidupnya. Rata-rata dari mereka hanya menjadikan itu sebagai hobi saja, bukan menjadi sebagai pekerjaan. Selanjutnya, pada kenyataan saat ini kita lebih dihargai menjadi seorang abdi negara, PNS atau kerja kantoran dibandingkan dengan menjadi seorang seniman. Ini sudah terjadi hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia karena mereka yakin hal tersebut lebih menjanjikan dan menghasilkan ketimbang menjadi seorang yang bergelut di bidang seni. Pada akhirnya ini akan menjadi sebuah kultur karena mereka tahu seorang yang bisa bermain biola, piano dan seni yang lainnya mempunyai perputaran roda kehidupan yang sangat cepat dan tidak cocok untuk jangka panjang mereka di masa yang akan datang. Dan roda tersebut akan berputar secara cepat. Nantinya ketika mereka sudah di atas, maka roda tersebut bisa saja sewaktu-waktu akan turun ke bawah. Memang ini tidak bisa dipungkiri. Setiap roda kehidupan itu mempunyai dan manusia sudah mempunyai jalannya masing-masing. Namun Dewan Juri yang terhormat, ketika seni sudah berada di roda bawah, maka akan sulit untuk naik ke atas. Diperlukan dan memakai yang namanya popularitas, ketenaran, dan hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh semua orang dan nantinya berapa banyak jumlah orang yang bekerja di dalam seni ketika memang
kita sedari kecil sudah diajarkan untuk bergelut di dalam dunia seni. Siapa yang nantinya akan menghargai hal tersebut? Siapa yang nantinya akan mengapresiasi seni tersebut? Sudah jelas, menjadi seorang abdi negara, seorang menjadi pekerja kantoran dan PNS lebih terjamin baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Seperti yang kita tahu bahwa PNS dulu dan PNS sekarang berbeda, sangat berbeda sekali ketika dari gaji dan sebagainya. Kehidupan zaman sekarang, kehidupan zaman dahulu sudah berbeda sekali. Maka dari itu sudah dipastikan orang tua akan mengarahkan anak ke jalan yang lebih baik. Selanjutnya, kita juga harus memikirkan moral dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap anak. Dan seharusnya anak diberikan kebebasan dan memberikan sebuah contoh bidang-bidang yang lainnya agar nantinya anak bisa memilih di bidang manakah yang akan mereka geluti dan mereka akan merasa untuk lebih diapresiasi. Jika dipaksakan ke dalam sekolah musik atau seni yang lainnya, maka orang tersebut mungkin akan merasa enjoy. Tetapi lama-kelamaan ini akan ada tekanan dan sebuah keharusan untuk mereka menggeluti di bidang tersebut. Ini akan nantinya akan menimbulkan suatu rasa yang dimana tidak ada kenyamanan sama sekali dan nantinya mereka akan stuck di situ dan tidak berkembang sama sekali. Sudah jelas argumen yang dibawakan oleh tim kami sebagai tim oposisi sudah sangat jelas sekali ditambah proposal kami dan juga argumen yang dibawakan oleh tim pemerintah kurang tepat dan proposal kami lah yang pantas memenangkan perdebatan pada hari ini. Namun selanjutnya solusi yang kami tawarkan kepada tim pemerintah yaitu yang pertama dengan memberikan kebebasan kepada setiap anak untuk memilih jalannya masing-masing. Untuk mengapresiasi dirinya masing-masing, tidak harus bergelut di bidang seni saja, tetapi masih ada bidang-bidang lainnya yang bisa mereka fokuskan dan bisa menjanjikan sebuah masa depan sehingga masa depan mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian dapat sampaikan, kurang lebihnya terima kasih.